Sip. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi Susan Zainab wa Karamar wa Suhana Ali Sanala Sanala Fatimatu Zahra Zakati Jilani Wadari wa Masyafi'an Nabi Maliki Hambali Nawi Rabi Bayan Billah Qadicin wal Qura wal Mufassirin Fi Masarikil Ardi Lama Qaribiha Zainab wa Hajin Ahmad Isa Pakai Qadam Muhammad Wali Alwi Asuri Apure Ajmain Sumaila rohai parumanya aja rohai walidina matina wa ajdadina masyaina wa jami'il muslimina muslimat anallaha yaghfiru lahum wa yarhamu li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bilum biddaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 52 ya. Babu fadlil wudu'i wa bayani sifatihi. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma kanat faridatul wudu'i bi Makkah wa nuzul ayatihi bil madinati wa kana yaqulu dakhala rajulun qabra fa'atahu malakani faqala inna daribuka darbatan fadarabahu darbatan pamtala'a qabruhu naran fatarakahu hatta afaqa wa zahaba anhu ra'bu wa qala lahuma allamun darabatu mani wa qala li annaka sholaita sholatan wa anta ala ghairi tuhurin wa marartu bi rajulin mazlumin wa mararta bi rajulin mazlumin falam tansurhu wa kana yaqulu idza tawadda'a al-abdu muslimu awil mu'minu faghasala wajahu kharaja min wajhihi kulla khati'atin tanzuru ilaiha bi ainihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatratil ma'i wa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kanat kanat basattaha yadahu ma'i au ma'a akhiri qatratil ma'i.
Ya, lanjutan bacaan kita masuk kepada masalah wudhu ya. Kemarin masalah ya awani bejana benda ya, alatnya yang kita gunakan, yaitu ada yang boleh kita gunakan, ada yang enggak boleh ya. Bejana yang enggak boleh itu kalau yang dibikin dari emas dan perak gitu ya. Selain dari itu boleh ya dipakai gunakan gitu ya. Nah, sekarang berikut masuk ya masalah ibadat nih ya, masalah wudhu. Babu padli wudu'i wa bayani sifatihi. Ya, ini bab menjelaskan tentang keutamaan wudhu dan ya menjelaskan tentang sifat-sifat wudhu gitu. Kana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kanat faridatul wudu'i bi Makkah. Kata Ibnu Abbas ya adalah kewajiban ya wudhu itu ya, perintah wudhu itu di Mekah katanya ya. Jadi waktu di Mekah, Nabi di Mekah itu udah ada perintah wudhu, karena perintah wudhu itu berbarengan dengan perintah sholat ya waktu Nabi Isra Mi'raj tuh ya, Nabi Isra Mi'raj sana. Nah itu Allah wajibkan yang sholat tuh 50 waktu ya, yang akhirnya diringanin sampai 5 waktu tuh gitu. Nah itu ya perintah sholat ya berikut dengan perintah ya wuduknya gitu ya. Dikatakan oleh Ibnas itu perintah sholat itu di Mekah gitu. Nah wa nuzulu ayatihi bil Madinah, sedangkan turun ayatnya itu di kota Madinah ya. Jadi pada tahun kedua Hijriah baru turun perintah sholat tuh ya. Jadi di Madinah di Mekah Nabi ya sholat tapi diam-diam masih belum cara ya umum gitu. Nah di Madinah baru turun ayat yang ya akimis sholat tuh gitu ya. Nah tuh saya wudhu tuh ya gitu, faksilu wujuhakum tuh. Nah sampai itu, nah itu perintah wudhu datu mulain ya ada di Madinah tuh gitu ya pada tahun ya kedua Hijriah kalau nggak salah gitu ya gitu. Nah tuh ya. Nah terus ya wakana yakulu, dan adalah Ibnu Abbas bilang ya dakhala rajulun al-qabra ya, ada seorang masuk ke dalam kubur ya, artinya meninggal masuk kubur ya. Fa'atahu malakani, maka datang kepada orang itu dua malaikat ya, malaikat Munkar Nakir ya, atau malaikat yang lainnya yang Allah ya perintahkan dia tuh ya. Nah itu datang dua malaikat, pakola maka kata malaikat ya, kedua malaikat, ana doribu kadorbatan ya, saya akan pukul kamu ya dengan satu kali pukulan, artinya saya bakal pukul kamu sekali pukul gitu ya. Nah gitu ya, dorbatan. Nah begitu ya, pada robahu dorbatan, maka dua malaikat itu pukul tuh orang itu ya yang masuk ke kubur nih gitu. Nah pam tala'a qabruhu naron, maka begitu tuh orang itu dipukul maka kuburannya itu penuh dengan api neraka tuh gitu ya. Begitu dipukul tuh, sekali pukul itu kuburannya penuh dengan api itu gitu ya. Fatarakahu, maka kedua malaikat itu tinggallah ya orang itu ya, kebakar tuh dia itu. Hatta apaqa wa zahaba anhu rabbu, sehingga ya sadar orang itu katanya, dan juga sehingga hilang ya rasa takutnya orang itu ya. Nah begitu ya, begitu orang itu udah sadar dipukul ya, nah kemudian juga udah hilang rasa takutnya ya. Nah kemudian datang lagi malaikat, faqala lahumma, maka kata orang yang dipukul tadi tuh kepada dua malaikat, alamun darabtamani ya gitu, kasih tahu saya ya apa sebabnya kedua kamu ini pukul saya gitu. Alamun tuh ya gitu ya, kasih tahu saya ya, kenapa tuh kamu pukul saya, kamu berdua nih pukul saya gitu, sebabnya apa? Faqala, kata dua malaikat itu, li'annaka sholaita sholatan wa anta ala ghairi tuhurin
Nah, satu ya. Nah, pertama karena sesungguhnya kamu nih ya salat ya, satu salat tuh kamu kerjakan wa anta ala ghairi tuhurin, dan kamu dalam keadaan tidak punya wudu ya, enggak suci. Ya, jadi kamu ya salat tuh ya, salat ya enggak pakai wudu ya. Gitu, karena Allah nggak akan terima ya, la yaqbalullahu sholata bi ghairi wudu'in wa la yaqbalu shadaqata min ghururin. Allah nggak terima tuh salat tanpa wudu, dan Allah nggak terima sedekah dari barang yang haram gitu ya. Nah ya itu udah disabi ya. Nah gitu ya, jadi dia sebabnya dia dipukul sama malaikat karena dia nggak ya salat nggak pakai wudu. Hanya kita kalau salat tuh wajib ya berwudu syarat, karena persyaratan tuh ya, syarat sahnya salat kita itu suci daripada dua hadas ya, hadas besar dan hadas kecil ya. Hadas kecil yaitu wudu, punya wudu, nggak boleh kita salat tanpa ada wudu gitu ya. Nah ya, jadi kalau kita nggak kerjakan itu gitu apa nggak wudu tuh kita salat aja. Nah inilah ya balasannya nanti ya, malaikat tuh akan ya pukulin kita tuh gitu ya. Satu. Nah yang kedua gitu, wa mararta birajulin mazlumin ya. Yang kedua tuh kamu liwat ada orang yang lagi dizolimin ya, orang dizolimin gitu ya. Falam tansurhu, kamu nggak tolong ya gitu ya, kamu nggak tolong. Jadi kalau kita lihat ada orang lagi dizolimin ya, disakitin, dikatain, diapain, nah kita tolongin. Itu yang dalam hadis Nabi kata unsuruz zalim wal mazlum. Nabi kata tolong ya, tolongin tuh orang yang zalim sama orang yang dizolimin. Nah ya sahabat bilang, ya Rasulullah, nolongin orang yang dizolim gimana ya? Bantuin, bukan cegah dia supaya dia berhenti. Itu dia lagi zolim orang, lagi sakitin orang apa, nah kita tolongin dia, tolongin supaya dia berhenti, dan tolongin juga orang yang lagi dizolim ya, jangan sampai dia ya membalas ya yang berlebihan gitu ya. Nah itu ya, jadi ini penyebabnya. Jadi umumnya tuh ya, nah, orang tuh dapat seksa kuburnya begini ya, karena enggak ya punya wudu tuh, enggak apa tuh ya, enggak suci gitu ya. Nah gitu. Wa kana yaqulu, dan Ibnu Abbas bilang lagi, iza tawadda al abdul muslimu awil mu'minu faghasala wajahu kharaja min wajhihi ya kullu khati'atin ya gitu ya, nazara ilaiha bi ainihi ma'al ma'i au ma'a akhiri qatrati apa qatril ma'i. Kata Ibnu Abbas ya, apabila seorang hamba ya yang muslim dia berwudu ya, kita wudu nih atau orang muslim mukmin ya. Nah, faghasala wajhahu, maka dia basuh ya, kita basuh muka kita nih, maka keluarlah dari semua di muka kita setiap dosa-dosa yang mata kita ngelihatnya tuh ya, dosa yang mata kita lihat tuh gitu ya, ma'al ma'i, bersama air yang kita basuh muka kita. Dosa kita tuh keluar ya, air kita ambil air kan, kita basuh muka nih, nah airnya tuh keluarkan jatuh, nah itu ya dosa kita ngikut di situ ya gitu. Au ma'a akhiri qatril ma'i, atau juga ya, nah itu dosa kita keluar serta air tetesan terakhir tuh ya, habis itu basuh tuh, nah yang terakhirnya, nah itu ngikut dosa kita gitu, dosa yang ada di muka nih ya, dari mulut ya apa mata ya, yang kita itu ya, nah kita berbuat tuh, nah itu keluar katanya situ ya dosa tuh. Hanya dengan begini nih ya, Imam Hanafi tuh nggak membolehin banget kita wudhu dengan air mustakmal gitu ya. Kalau Imam Hanafi tuh
ya nggak boleh kita wudhu tuh dengan air mustakmal. Karena apa? Dengan begini nih ya, karena air mustakmal itu yang bekas kita wudhu itu di situ ya hitam tuh. Kalau kita katanya, kata Imam Hanafi, kalau kita dikasapin tuh sama Allah, kita buka, kita lihat tuh air yang keluar dari anggota tubuh kita itu mandi wudhu gitu, itu hitam tuh air katanya ya, karena di situ ngandung ya dosa-dosa kita yang keluar. Akhirnya Imam Hanafi itu nggak bolehin banget pakai air ya mustakmal. Nah kalau Imam Malik ya membolehin nggak apa. Nah kalau kita Imam Syafi'i juga nggak sah gitu, nggak boleh itu ya. Nah tuh ya Imam Malik itu nggak boleh banget dah ya gitu ya, pakai ya kita wudhu dengan air mustakmal, karena air mustakmal itu udah campur dengan dosa yang kita ya perbuat tuh gitu tuh ya, keluar dari muka, kita basuh muka berarti dosa yang ada di muka itu ikut keluar bersama air katanya. Wa iza ghasala ya gitu yadaihi, apabila dia basuh tangannya, kedua tangannya, kharaja ya min yadihi kullu khati'atin, keluar dari tangan itu setiap dosa, kanat basatat ha yadahu ya, yang tangannya itu memegang atau memukulnya, basata ya gitu, batsata ya, batsataha ya dahu tuh yang tangannya tuh ya memegang atau mukul, tangan kita pegang ya yang haram. Nah gitu, begitu kita basuh ya wudhu, nah tangan dosa kita tuh yang tangan hilang ikut gitu, atau kita mukul orang apa gitu ya, dosa-dosa yang ya kita kerjakan tuh di tangan. Nah gitu ya. Ma'alma au ma'a akhiri qatril ma gitu ya, yaitu bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir. Fa iza ghasala rijlaihi, apabila dia basuh kedua kakinya, kharaja kullu khati'atin minhum masyad harijlahu, maka keluarlah dosa, jadi keluarlah setiap dosa yang kakinya itu berjalan ya, kaki kita jalan kemana tuh ya, ke tempat maksiat ya atau apa gitu, atau kaki kita nginjak ya kaki orang gitu, atau nendang ya kaki orang, kan dosa tuh. Nah ya nah gitu ya, nah itu ya keluar tuh ya dosa kita tuh yang di kaki ya, berbuat maksiat di kaki gitu ya. Nah ma'al ma'i bersama air, au ma'a akhiri qatratil ma'i ya, atau bersama akhir tetesan air, hatta yakhruja naqiyan minazunubi, sehingga orang itu ya bersihlah, keluarlah dia itu bersih dari dosa. Apabila kita wudhu tuh jadi kita itu dosa kita habis tuh gitu ya, ngeta ya bersih ya dari dosa, hatta tahruja khotayahu min tahti azparihi, sehingga keluar dosa-dosanya yang ada di bawah kuku kita tuh ya gitu ya, di tangan kita sini ya kena air tuh ya. Nah ya dosa yang ada di kuku ya keluar ya, wa aspari ainaihi, dan juga di kelopak mata gitu ya. Summa yakunu masyiyuhu ilal masjidi, kemudian jalannya dia tuh ke masjid ya, kita wudhu kita pergi ke masjid ke salat ya gitu, ilal masjidi wa sholatuhu nafilatan, dan dia salatnya salat ya sunat tuh, dapat pahala sunat tuh ya, pergi ke masjid gitu ya. Nah itu ya, jadi kalau kita wudhu tuh nah begitulah ya, jadi dosa-dosa kita tuh ya yang kita kerjain pada anggota tubuh kita ini yaitu keluar tuh bersama air ya, bersama tetesan air ya yang kita wudhu, yang kita basuhin tuh kita ya. Nah gitu ya. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa katsiran maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuna bihadzal hadis summa yaqulu, kata Abu Hurairah sering sekali, artinya banyak sekali Rasulullah tuh ya menceritakan ini hadis
ya tuh hadis tuh ya tentang ya tadi uduk tuh ya. Jadi kalau kita uduk, nah begitulah ya dosa kita yang ada di mata, di tangan, di kaki semua, nah itu keluar ngikut pada ya tetesan air tuh. Tuh kata Abu Hurairah, Rasulullah sering sekali tuh ya, nah ya mengatakan hadis ini. Summa yaqulu, kemudian Rasulullah bilang gitu, wala tagtaru, ya janganlah kamu ya tertipu gitu ya. Nah ya jangan kamu tertipu, artinya terpengaruh ya dengan ya perkataan-perkataan orang tuh ya. Kan juga ada orang bilang itu hadisnya dhaif lah atau begitu gitu ya. Nah ya jadi jangan terpengaruh ya, begitulah ya namanya tuh ya. Hadis apa tuh ya, perbuatan dosa kita tuh. Wa kana yaqulu, dan adalah dia berkata lagi, mamin muslimin yatawaddau ya payusbihul wudu asumma yaqumu fi salatihi faya'lamu ma yaqulu illan tapala wa huwa kayaumi waladathu ummu ya gitu. Rasulullah bersabda lagi, tidaklah dari seorang muslim dia wudu kemudian dia yusbigul wudu'a, dia sempurnakan wudu. Isbagul wudu ya, isbagul wudu tuh artinya sempurnain wudu biar sempurna ya. Jadi basuh muka ya biar sempurna ya, batas-batas muka biar tahu dan min mana bitisari rosila muntahazakni. Itu yang namanya basuh muka, bukan begini doangan ya. Oh ini ya depan nih muka. Orang kalau yang basuh mukanya begini nggak kenal muka namanya dia. Iya, nggak tahu mukanya. Muka lo mana nih? Wah nggak kenal muka. Kalau yang ambil muka nih segini. Oh ya itu ya, karena Rasulullah tuh basuh muka gitu. Ini tuh ya, dari sini nih tempat tumbuh rambut sampai akhir ya janggut nih. Gitu terus sampai min watadin ila watadin nih, dari pentil kuping yang satu sampai katuk nih sini. Jadi begitu ya. Ya kalau kita wudhu tuh biar isbag. Isbag tuh artinya sempurna ya, jangan asal busak gitu ya. Sininya duangan nih depan ya, nggak ke belakang gitu ya. Nah ya jadi sampai nih situ biar sempurna ada situ ya. Tuh ya, tuh isbagul wudu namanya. Nah basuh tangan gitu juga ya biar sempurna ya, kan ilal marofik ya, kata Allah sampai ya sikut. Nah sikutnya tuh kalau kita Imam Syafi'i ilahnya ya ila muntaha linti akhil goyah ya gitu, sampai dengan ya ilahnya berarti ma'a ya. Kalau sampai ila lintihai sampai batas ya gitu, intihai il-ghayat tuh sampai batas nih gitu. Jadi sini doangan, ngikutnya nggak ngikut. Nah kalau Imam Syafi'i itu sampai ya ilahnya bermakna ma'a ya. Jadi ya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiki, artinya ma'a mirpak marafik serta sikut. Hanya gitu kan ya, sikut kita ngikut ya, bukan sampai sikut. Kalau sampai sikut kan sini ya, segini doangannya ini kan sikut tuh ya, gini itu ya. Hanya kita Imam Syafi'i itu nggak sampai dengan itu ya. Jadi ilah makna ma'a ya gitu, serta gitu ya, biar isbag. Isbag tuh artinya sempurna gitu, basuh muka, basuh tangan ya, basuh kaki itu juga. Wa arjulakum ilal ka'baini, kaki kamu ya basuh serta dua mata kaki. Jadi dengan ya mata kaki, jadi mata kakinya juga dibasuh, bukannya sampai mata kaki doangan. Hanya nah Rasulullah tuh selalu perhatiin kalau orang lagi wudhu tuh ya, diliatin tuh. Ya ada juga orang kan wudhu ya aqobnya tuh tumitnya nggak basah ya. Ini Nabi bilang wailun lil aqob ya, celaka lah buat orang yang nggak basuh di punya tumit. Tumit itu belakang kaki kita itu ya, disuruhnya tuh sampai dengan. Nah kalau sampai dengan mata kaki ya tumit kan berarti ngikut. Kalau sampai mata kaki ya bisa juga tumit nggak ngikut gitu ya.
di belakang mata kaki kita tuh, ya, tumit kita, ya, itulah ya, yang dikatakan isbagul wudu, ya, sempurnain wudu biar sempurna, ya, jangan asal-asal aja wudu, usat, tangan ini, ya, gitu, ya, nah, tuh ya, nah, ya, Nabi bilang tuh. Ya, jadi Nabi bilang tidaklah seorang muslim dia wudu, fayus begul wudu'a, maka dia sempurnain tuh wudunya. Summa yakumu fi sholatihi, ya, kemudian dia ya diri, artinya dia kerjakan sholat tuh, ya, gitu, habis wudu di sholat, ya, entah sholat fardu atau sholat sunat wudu tuh, gitu, ya. Faya lamu mayakulu, ya, maka dia sadar, artinya dia tahu apa yang dia baca, ya, khusyuk tuh, gitu, ya, jangan kayak kita, kalau kita kan mulutnya baca, nah, ya, artinya mana-mana tuh kayak kita gitu, gitu, ya, akuin aja, ya, jangan sok usuk gitu, ya, orang gitu, gitu, Allahu Akbar, ya udah. Gitu, ya, nah, ya, tuh Nabi kata tuh kalau di sholat tuh wudunya sempurna, dia sholat dia tahu tuh, ya, artinya disadar tuh apa yang dibaca, gitu, ya, kayak lamu mayakulu tuh dia tahu, ya, artinya disadar dia tahu apa yang dibaca. Nah, itu ilan tapala, ya, kecuali tuh, ya, akan hilang, intapala tuh artinya kan hilang, keluar, gitu, ya, wa huwa kayauma waladathu ummu, maka dia itu, ya, dosanya tuh orang itu keluar, dosanya diampunin seperti bayi yang baru lahir, ya, seperti anak yang baru lahir tuh, ya, seperti kayauma waladathu, seperti hari yang dilahirkan oleh ibunya tuh, ya, nah, ya, tuh, ya. Nah, tuh ya, kalau kita sholat tuh, ya, kita wudu sempurna, kita sholat 2 rakaat, sholat apa aja, nah itu dosa kita habis tuh, sama seperti bayi baru lahir, gitu, ya. Wa kana yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bilang, isbagul hudu fil makarihi, ya, wa a'malul, ya, aqdami ilal masjidi wantizarus shalah, ya, ila sholat itu, ya, wantizarus shalah ba'da shalah baya gesilul khataya ghuslan, gitu. Nabi bilang isbagul wudu, sempurnain wudu, ya, kita sempurnain wudu kita nih, itu dapat ya, ngeluarin dosa kita, habis dosa kita. Nah, begitu juga, ya, itu wa'amalul aqdam ilal masjid, ya, artinya kerjaan kita tuh, langkah kita ke masjid juga dapat menghapuskan dosa, ya, gitu. Nah, terus yang ketiganya wantizarus shalah ba'da shalah, dan menunggu sholat dari sholat, itu ribat namanya, ya, dari sholat, kita sholat tuh ke sholat kita tungguin itu. Nah, itu ya gesilul khataya ghuslan, itu, ya, kerjaan-kerjaan itu benar-benar menghapus, ya, mencuci dosa, ya, benar-benar ghuslan, ya. Nah, ya, masdar tuh, ya, masdar mutlak, ya, berarti benar-benar dia itu, ya, menghapus, menyuci dosa tuh, ya. Jadi kalau kita wudunya sempurna, dosa kita tuh habis, ya, kecuci, ya, kita jalan ke masjid, langkah-langkah kita itu juga dapat menghapuskan dosa. Nah, ya, kemudian nungguin sholat dari sholat, nah itu juga ngapusin dosa. Itu yang dikatakan ribat tuh, ya, ribatu yaumin, ya, gitu, intizarus shalah ila shalah, itu sama karibati yaumin fi sabilillah, kita nunggu dari sholat ke sholat, itu sama juga kita menjaga musuh, ya, di medan perang itu 1 hari, gitu, ya. Tungguin nih, kayak sholat tadi maghrib, nah kita tungguin nih, sekarang nyampe isya tuh, udah masuk waktu isya, kita termasuk ribat udah, ya, nungguin tuh, ya, dari isya, ya, dari maghrib ke isya tuh, itu kan waktu yang paling pendek,
itu ya, tungguin ya, sholat ya. Nah kalau isya, kalau subuh paling lama dah gitu. Hanya kita nungguinnya tuh ya, jangan dari habis sembahyang isya ya, nggak kuat nungguinnya. Nah ya tergantung kita dah ya, sampai jam 4 dah ya, kita tungguin dari jam 4 tuh kita tungguin nyampe subuh ya, kan cuma setengah jam. Iya gitu kan, jam 4 subuh kita bangun tuh ya, kita ke kolam mata udah gitu, udah jam 4 seperempat bisa ya. Nah tinggal 10 menit lagi ya subuh dah ya, subuh 4:30 kan ya, lewat dikit itu. Nah ya sampai gitu tuh. Nah itu termasuk kita ribat juga, tungguin intizarus sholat ila sholat ya. Kalau dari apa tuh habis isya nih, sekarang nih awal sampai subuh nggak kuat kita gitu ya. Nah itu nggak tidur gitu ya. Nah zuhur gitu juga kan ya, dari subuh ke zuhur ya, agak juga sama, hanya dari subuh sampai terbit matahari ya, kita tungguin tuh waktu kan gitu ya. Itu termasuk ribat juga ya. Kita apa tuh, kita zikir, kita majelis taklim gini, kita hadir sama kan gitu ya. Tuh ya, nungguin waktu. Nah ntar zuhurnya nah ya sekitar 11:30. Nah kita udah siap lagi buat zuhur. Jadi sebelum masuk waktu zuhur kita udah siap. Itu namanya intizar ya, ribat tuh ya. Asar begitu juga ya. Nah ke maghrib gitu juga ya, dari asar tuh ya, nah sampai sebelumnya maghrib ya, kubailan maghrib tuh ya. Nah kita siap dah ya, setengah jam dah tuh ya. Nah yang paling dikit itulah maghrib ke isyanya, waktu yang paling ya, nilai paling mahal ya gitu, antara maghrib dan isya tuh, yaitu di situ ya yang Allah bilang tatajafa junubuhum manil madaji ya, renggangin ya badan kamu dari tempat tidur, jangan tidur antara maghrib dan isya. Kenapa? Allah sediakan tuh pala ta'lamu nafsum ma'ufiyalahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya malun ya. Allah udah sediain tuh ya buat balasannya orang yang jauhin lambungnya dari tempat tidur tuh maghrib ya ke isya. Nah itu ya, jazaa'an bima kanu ya malun, itu sebagai balasan yang mereka nggak tahu tuh gitu, yang mereka kerjain. Pala ta'lamu tuh qurrata ayunin ya, Allah kasih kesejukan mata kita ya, pandangan mata kita tuh enak-enak aja. Jadi Allah kasih baik di dunia atau di akhirat. Di dunia jadi kita enak aja ya, kita rasain mata kita ngelihat enak aja, nggak ada ngelihat ya yang ya nggak enak gitu ya. Kita enak ya, kita lihat di dunia. Nah di akhirat ya ketahuan dah, memang Allah kasih tempat yang gitu tuh ya, tuh buat orang yang jaga waktu antara maghrib dengan isya gitu ya. Memang waktu berat ya, paling ya berat ya. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, nungguin aja kita zikir gitu, nungguin maghrib apa isya gitu ya, 5 menit aja jugaan ya, lama ya, 5 menit 10 menit ya gitu ya. Nah kita aja habis wiridan, biasanya dari masjid kan habis wiridan tuh, selesai wiridan kita sembahyang ba'diyah ya, biasanya udah 6:30 kan ya, 6:30 tuh dari maghrib, kan tinggal setengah jam lagi ya ke isya jam 7 ya. Nungguin tuh dari apa 6:30 ke sujud tuh, wah lama banget ya, lama dah ya. Kita zikir, kita apa lama dah gitu. Ngaji aja kok tanah lama banget. Ngaji lama banget dah isya yang gitu. Padahal baru setengah jam. Iya, kayaknya lama banget gitu. Ya, gitu. Emang bawaannya. Ya, kalau antara maghrib dan isya tuh bawaannya lama, 10 menit kita nungguin gitu ya. Kalau di masjid atau kita di rumah kita nungguin gitu. Tapi kalau di depan HP, depan TV, iya, di depan HP kita baru lihat aja begitu kan udah isya gitu. Iya, udah isya aja baru aku baru ngelihat di TV gitu ya. Baru 2 kali iklan udah isya. Oh, ya. Nah, memang begitulah ya, berat itulah ya, karena ya upahnya gede
mahal ya, jadi kerjaannya berat itu. Nah kalau upahnya murah ya, itu kerjaannya biasanya biar kata lama jugaan ya, enak aja gitu, punya murah ya. Kalau punya mahal gitu ya, apaan jugaan kalau punya mahal gitu ya, kerjaannya berat kan ya, sulit, rapi, ngusi ngapa kan gitu ya. Orang kalau punya kerjaannya apa kan, apa punya mahal kan, biar kata sedikit tapi rapi kan kerjaannya gitu ya. Kayak orang jahit setelan jas kan gitu kan, rapi itu gitu. Upahnya berapa duit? Mahal kan, pakai jutaan kan gitu. Coba kalau baju yang kudian baju kudian tuh udah numpuk gitu ya, gitu tuh. Kalau yang gitu kan diliatin jahitnya ya gitu, nggak boleh ada benang dikit apa. Nah gitu. Nah kita juga kan ya, kalau kita ibadat tuh, kalau kita sembahyang tadi tuh di sebagul wudhu biar rapi ya, sembahyang kita sempurna apa semua. Nah gitu toh, karena upahnya mahal. Nah lama kan jadinya, padahal kita sembahyang cuma 2 rakaat, lama ya. Kita sujud, kita ruku. Coba kalau kita sujud ruku asal ya dia aja ya, gimana tuh kan yang Nabi kata layat tibu ruku ahu al sujud ahu. Orang yang nggak sempurnain ruku dan sujudnya itu Allah nggak akan terima sholatnya. Tuh ya, dilemparin sholat kita tuh ya. Begitu diajuin tuh malaikat nih ya, jangan hambamu ya Allah ya gitu. Begitu dilihat ya begini ya, jahit pada jeblos. Iya itu ya, jeblos ya. Iya jahit meninting jahitannya. Kan dilemparin pan tuh gitu, minta upahnya mahal, jahitannya begini gitu gitu ya. Nah ini rapiin lah ya, kita rapiin ya sedikit jugaan. Kalau rapi kan mahal punya gitu ya. Jangan apa tuh, jangan banyak doangan ya, gitu ya, biar rapi tuh ya. Ini Nabi sini selalu kata Abu Hurairah tuh ya, banyak sering kali Nabi itu bilang seperti itu tuh ya, gitu ya. Nah tuh saya asbagul wudu tuh intizarus shalah ila shalah itu ya, gesilul khataya ghuslan. Wa kana yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda lagi, man asbaghal wudu bil bardi sadidi kana lahu minal ajri kafalani. Siapa orang yang wudu sempurna, Nabi bilang nih, kita wudu sempurna kapan? Yaitu ya pada bardir sadidi, pada waktu yang sangat dingin ya, lagi sangat dingin nih ya, atau kita di puncak sono ya kan dingin tuh ya. Wudunya biasa kalau begitu kan iya, saat cepek-cepek aja gitu, ih dingin banget pegang gitu ya. Atau kita di rumah nih kalau lagi musim hujan kan ya dingin. Nah gitu ya, siapa yang sempurnakan tuh wudu di waktu dingin, kana lahu minal ajri kapalani, maka dia mendapatkan pahala yaitu 2 kapalah. Ya, kapalah seperti apa tuh? Itu kan yang orang mati tuh ya, man sahidal janazati hatta yusalliha falahu kapalun waman ya, siapa orang yang nyaksikan sampai dikuburin parahu ya kapalani, dua kapalani. Kapalun itu artinya ya 2 gunung emas, itu gunung emas ya gitu tuh segitu ya. Nah gitu ya. Jadi kita kalau kita tuh duduk tuh dalam keadaan lagi dingin, kita sempurnain itu dapat 2 ya gunung emas tuh gitu. Oh ya. Ya, banyak Kak. Ya gunung sih, kecil-kecil nih gunung nggak lebih 2 kilo. Iya, kalau nyamai gunung lebih 2 kilo Iya. Ya, emang abu kata lontong boleh. Nah, ya, tuh ya, tuh kalau dia uduk tuhnya kalau musim dingin ya biar tetap sempurna gitu ya. Di puncak mata berarti subuh kan gitu. Nah kita kan sini kalau subuh kan ini dingin yang gitu ya, sempurnain gitu ya uduknya tuh. Nah terus lagi kebalikannya gitu ya. Ya kapalani waman asbaghal wudu apil ya
fil harri sadidi, kalau siapa orang yang wudu pada panas nih, ada musim panas, ya, kana lahu minal ajri kafalun, ya, maka dia dapat pahala satu kiflun, satu kafalun tuh, satu karena musim panas, biar kata disempurnain enggak lah, emang enak. Itu lagi panas ya udah dah biar sempurna. Itu makan kita sengaja bikin banyak kayak itu ya, ini panas itu ya, dapatnya atau. Nah kalau musim dingin 2 karena segen kan gitu ya. Nah tuh ya. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbalu salatan bi ghairi tuhurin. Tuh ya, sungguhnya Allah tidak akan terima salatnya seseorang itu tanpa wudu. Ya, jadi kalau sembahyang tanpa wudu Allah enggak akan terima gitu. Wa kana la yatawaddau illa iza shalla bi wudu'ihi walau rakaataini, dan adalah Rasulullah SAW itu tidaklah dia wudu, ya Rasulullah tidaklah dia wudu Rasulullah illa iza shalla ya bi wudu'ihi, ya kecuali Rasulullah itu salat dengan wudu itu. Jadi setiap tuh Rasulullah wudu, Rasulullah salat itu ya, walau rakaataini, sekalipun 2 rakaat. Inilah sunat wudu. Itu jadi kita habis wudu tuh sunat salat kita 2 rakaat sunat wudu, itu 2 rakaat soli sunatul wudu gitu ya, yang ayatnya walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah astaghfarallahu rasul lawajadullah tawwabar rahimah, rakaat pertama. Nah rakaat kedua ya wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah ya gitu ya dilillah ghafurur rahimah. Nah itu ya tuh surahnya. Kalau nggak bisa ya biasa kul-kul aja dah gitu ya, nggak bisa itu udah bayang 2 rakaat baca kuliah mah kulhu bayang ya, sunat wudu gitu ya. Habis kita wudu kapan aja kita wudu boleh ya, karena kalau kita wudu itu ya biar kata tuh waktu karoha nggak jadi karoha ya, habis bayang asar ya gitu, habis bayang subuh gitu, karenanya asbabnya mutaqaddim gitu. Jadi kita sembahyang ya gitu karena diduluin oleh wudu gitu. Jadi kita membayangnya habis wudu ya. Jadi asbabnya mutaqaddim gitu ya, enggak makruh gitu ya. Karena wudu tuh habis asar kita wudu nih, gawe batal wudu, kita wudu, habis wudu kita sembahyang, enggak apa-apa boleh. Karena asbabnya ya duluan gitu ya. Nah, yang enggak boleh kan asbab mutaakhir. Ada belakangan seperti sholat hajat ya kan gitu, sholat istikharah, nah nggak boleh gitu ya. Nah ini ya. Nah tuh ya, jadi Rasulullah tuh setiap dia apa tuh ya, tidaklah dia tuh wudu kecuali dia sholat dengan wudu itu katanya, sekalipun 2 rakaat. Wa atauhu marratan bi wudu'in liyatawadda'u ya, dan dibawain tuh kepada Rasulullah ya satu waktu tuh dengan biwaduin ya, dengan satu tempat wudu ya, Rasulullah dibawain tuh tempat wudu. Nah lihat lawat doa supaya Rasulullah wudu. Maka kata Rasulullah lam usalli pak ya pak atau ya pak atawad do'u gitu ya. Kata Rasulullah tidaklah saya sholat maka sungguhnya saya berwudu. Artinya jadi setiap tuh Nabi wudu Nabi sholat tuh gitu ya. Nah ya tuh ya Nabi begitu dia apa ya tuh, jadi ada sahabat tuh bawain tuh tempat wudu. Nah apa Nabi wudu, nah Nabi bilang sajalah saya sholat ya maka saya berwudu katanya. Jadi setiap Nabi wudu Nabi sholat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yuhafizu 'alal wudu'i illa mu'minun. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah yang menjaga wudu itu kecuali orang mukmin, orang yang selalu muhafazah sama wudu gitu ya. Nah itu adalah orang mukmin itu ya. Hanya kita disuruh mudawamatil wudu ya, biar wudu mantep, jadi kagak apa tuh batal
uduk lagi, batal uduk lagi gitu ya. Gitu ya, suruhnya tuh disunatin kita ya. Jadi setiap hari kita punya wudhu tuh siang malam gitu ya. Mau tidur mau apa tuh wudhu ya gitu ya. Kita mau tidur biar kata ada bini kita nggak apa-apa ya. Wah gue wudhu nih ntar jadi batal. Enggak, kalau wudhu yang mau tidur nggak batal ketemu bini gitu ya. Nggak batal, kecolek apa gitu kan, nggak batal gitu ya. Nah ya, kecuali kalau kita jima tuh sama istri, nah baru batal wuduknya gitu ya. Nah kalau waktu tidur enggak batal gitu ya. Dan juga kita bisa wuduk kan dengan apa tuh ya, mazhabnya Hanafi ya. Kalau mazhab Hanafi kan kesentuh ya, orang perempuan kan nggak batal. Itu bisa kita mudawamah wuduk kan ya, kepegang kesentuh ngapa nggak batal gitu ya. Nah ya, kecuali kalau kita kentut, nah itu batal udah ya. Kalau kentut tuh udah nggak ada yang bolehin ya, mazhab yang mana jugaan iya ya. Kali ada mazhab yang bolehin kagak, nggak ada mazhab yang mana aja tuh ya. Yang lain-lain juga kayak Imam Daud Zohiri, Sufyan Suri, Auza'i itu nggak ada yang bilang kalau kentut boleh nggak batal, enak banget ya, nggak ada itu ya. Itu ya. Nah kalau itu kan tadi kesentuh perempuan kan ada yang nggak batal, itu bisa jadi kita buat pakai mudawamatul wudhu gitu ya, hanya disunahkan gitu ya, karena al wudhu silahul mukmin ya. Wudhu itu adalah senjatanya orang mukmin. Kalau kita buat senjata, musuh kita tuh nggak berani dekat, setan nggak berani dekat sama kita karena kita punya senjata gitu ya. Wah, kalau kita nggak bawa senjata, ya nggak punya wudhu, ya kan gitu. Ini kalau kita nggak punya wudhu kan kita sembarangan aja kan, gitu. Coba kalau kita punya wudhu, ya hati-hati kan, gitu kita, ya. Nah, ya hanya disuruh mulazamah wudhu, ya. Nah, ya jadi kok bisa, ya di dalam kitab apa tuh kan Risalatul Mu'awanah Habib Abdullah Al-Haddad tuh, ya bilang suno. Ya di situ kan ada orang yang datang kepada seorang masa itu, orang guru kepada Sulaiman Ad-Darani apa siapa tuh, bilang dia mau belajar ilmu kimia kan, gitu ya, gitu mau cari ilmu kimia sama seorang itu tuh ya Sulaiman Ad-Darani, ya gitu. Dikata kalau mau belajar sini tinggal di sini selama apa 1 tahun sanggup ya, gitu tinggal di sini 1 tahun, tapi syaratnya nggak boleh putus dari wudhu ya. Setiap apa batal wudhu, sanggup nggak ya, sanggup ya, dikerjain itu, ditinggal di situ tiap batal wudhu betul. Nah di akhir daripada ya riadohnya dia, nah ini waktu dia nimba tuh ya, nah ya embernya tuh yang di atas isinya air, isinya apaan? Emas itu ya, disendok turunin, naik diangkat emas ya, dituang balikin lagi ke sumur, nadok lagi sampai 3 kali ya sendok itu. Nah keempat kalinya baru air diuduk, ngadu sama gurunya ya, Tuan saya tadi mau apa batal wudhu mau wudhu ya, saya nimba tuh air itu 3 kali saya nyerok air isinya emas gitu, keempatnya baru air gitu. Nah kata gurunya, kamu kemanain tuh emasnya? Saya buang lagi, taruh lagi sini, sudah buat tuang lagi ke sumur. Nanya kata gurunya, udah cukup lah kamu belajar ilmu kimia, buat apaan kamu ilmu kimia, air aja yang udah jadi emas aja kamu nggak apa ya, nggak ambil kan belajar kimia kan merubah sesuatu kan bisa jadi apa kan gitu. Nah ini air tuh ya udah jadi tuh, disendok air jadi emas, nggak diambil itu ya. Nah itulah ya, udah sampai kamu kepada tingkat ya derajat para aulia tuh gitu tuh ya. Itu memang juga kebudawamah wudhu itu adalah merupakan persyaratan orang jadi wali ya. Kalau orang jadi wali itu mulazamatil wudhu gitu ya. Nah ini biasain lah ya, kita tuh mau wudhu tuh ya, setiap kita batal kita wudhu gitu ya. Nah ya kalau kita bisa sholat ya sholat ya gitu, kayak Rasulullah tuh contohin. Nah tuh ya,
wa kana yakunu la yuhafizatu alal wudu'i illa mu'minun wa kana Rasulullah sallam yaqulu, dan adalah Rasulullah sallam bersabda, man tawaddo'a ala tuhurin kataballahu lahu asru hasanatin. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang wudhu dalam keadaan masih suci, ya, dia masih punya wudhu, belum batal, nah kemudian dia wudhu lagi, itu kataballahu lahu asru hasanatin, Allah tulis bagi orang itu 10 kebaikan. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita tuh wudhu dalam bulan batal, kita wudhu gitu ya. Nah itu Allah tulis tuh 10 kebaikan gitu ya. Ya nilainya. Kalau udah batal kan memang udah wajib apa? Wajib wudhu. Nah kalau belum batal kan jadi hukumnya kan sunnah. Tajdidul wudhu namanya, baruin wudhu. Ini nilainya lebih gede gitu ya. Gitu ya. Ada yang bilang kalau belum kepake itu nggak usah wudhu lagi gitu. Kalau belum pakai, ini disunatin gitu tuh wudhu ya, kemudian apa habis wudhu kita sholat dah 2 rakaat gitu ya. Nah itu namanya udah tajdidu. Kalau belum kepake emang nggak jadi tajdidu, ya orang masih bungkusan. Iya kan, kalau belum pakai masih kebungkusan. Iya, mana mau dibaruin, emang udah tahuan masih dibungkus, masih disegel, kayak gitu. Ya, masih mau disegel lagi. Iya, segelan itu belum dibuka, gitu. Hanya setiap wudhu tuh sunatnya gitu. Habis wudhu nih, sunat lah sembahyang 2 rakaat. Jadi kita ada kesempatan untuk wudhu lagi, ya. Kalau emang belum batal, ya nggak boleh kita wudhu lagi, karena kita nggak ada tuh niat tadi dulu gitu. Nah, artinya gitu. 10 kebaikan. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman Bilalan. Pada suatu hari Rasulullah panggil tuh si Bilal. Faqala, kata Rasulullah nih, ya Bilalu bima sabaqtani ilal jannah. Ya Bilal, dengan sebab apa kamu bisa duluin saya ke surga? Ya, waktu Rabi itu Isra Mi'raj, ya gitu, Nabi dengar tuh ada bunyi kerosok gitu. Nah Nabi tanya, nih suara apa? Ya Jibril. Nah kata Jibril, ini adalah suara sendalnya Bilal gitu ya, dia mau wudhu tuh. Nah gitu ya. Nah dengan apa tuh kamu duluin saya tuh ke surga? Ini dakhaltul bariha al jannah, kata Rasulullah, semalam saya datang ke surga, pasami tu khasatika amami, saya dengar ya keresekan tuh khasat tuh ya, keresekan tuh sendal kamu ya di depan saya. Artinya suara kuda kamu lebih depan dari saya, berarti duluan dia kan? Ya Nabi belakangan, ya duluan, berarti duluan dia. Nah gitu ya. Nah saya dengar itu ya. Nah faqala, maka jawabnya Bilal ya, faqala Bilalun, maka kata Bilal, ya Rasulullah ma azintu qad illa sholaitu rak'ataini. Kata Rasulullah SAW, kata Bilal, ya Rasulullah, tidaklah ya saya azan tuh ya gitu, illa sholaitu rak'atain, kecuali saya sholat 2 rakaat gitu. Jadi kan Bilal kan tugasnya sebagai azan ya, muadzinnya Rasulullah. Jadi dia nggak azan tuh kecuali dia habis wudhu. Nah habis wudhu dibayang dulu 2 rakaat, nah baru dia azan gitu ya. Tuh Bilal tuh. Jadi setiap tuh ya gitu, dalam hadis yang lain katanya ma tatahartu illa wa sholaitu bihi, kata Bilal tuh tidak saya wudhu ya kecuali saya sholat 2 rakaat. Jadi habis dia wudhu disolat, batal di wudhu sholat gitu. Nah gitu ya, itu kata Bilal seperti itu ya. Nah apa jawab Rasulullah ya? Nah ya soal itu wama ya Bilalul jannah gitu ya, Bilal ya, kalau ya Rasulullah ma azintu ya qad illa sholaitu birakatain wama asobani hadasun qad, tidaklah terjadi ya pada saya itu hadas illa tawaddatu indaha, kecuali saya wudhu, kata Bilal tuh. Jadi setiap saya tuh dapatnya hadas, ini jadi saya batal tuh saya wudhu katanya
gitu ya. Indah tu tawaddu tu indah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawab Rasulullah sallam, bihaza, dengan inilah ya kamu tuh ya bisa mendahulukan saya masuk ke dalam surga tuh. Saya dengar sendal kamu tuh gitu ya, tuh ya, jangan uduk gitu. Nah ya, wa kana yaqulu, dan Rasulullah bersabda lagi, man tawaddoa fa ahsanal wudu'a summa shalla arba'a raka'atin la yaswu fihinna ghafarallahu lahu. Rasul salam bersabda, siapa orang yang wudhu kemudian di sholatnya ya fa ahsanal wudu ya, kemudian siapa orang yang wudhu diperbaiki itu wudhunya, artinya wudhunya rapi bagus gitu ya. Summa shalla arba'a raka'atin, kemudian sembahyang 4 rakaat ya, la yasbu fihinna, dalam 4 rakaat dia enggak lupa ya, artinya sadar dia gitu ya, khusyuk dah ya. Ghafarallahu lahu, Allah ampunin ya orang itu dosanya kita ya. Wapi riwayatin, dalam riwayat yang lain ya, kata Rasulullah, man tawaddoa summa shalla rak'atain tuh ya. Nah dalam riwayat lain, siapa yang wudu dia sholat 2 rakaat la yuqdisu bihima nafsuhu ya, dan dalam sholatnya itu ya 2 rakaat itu tadi di sholat itu hatinya enggak cerita gitu ya, artinya enggak kemana-mana ya, khusyuk gitu ya. Ghafarallahu lahu, Allah ampunin buat orang itu dosanya gitu ya. Tuh ya, kita sholat 2 rakaat, hati kita khusyuk tuh, enggak cerita. Kan kalau kita hati kita mau cerita mulu ya. Nah ya, hadisun nafsi itu. Wa qala syekhuna, kata guru kami ya, kata apa nih Syekh Wahab Sarani, wa kharaja bi hadisin nafsi ya gitu, ma yashaduhul qalbu min suwaril akwan ya. Dan kata guru kami itu yang dikatakan tuh yuhdisu biha nafsu tuh, itu wa kharaja keluar tuh ya dengan kata hadisun nafsi, ma yashaduhul qalbu, apa yang disaksikan hati, min suwaril akwan, dari bentuk alam gitu ya. Nah ya, jadi ya katanya tuh hadisun nafsi itu, kalau hadisun nafsi itu cerita-cerita yang lainnya lah ya gitu. Tapi kalau terjadi tuh di dalam hati kita tuh ya, memikirkan tuh ya kejadian-kejadian alam apa yang Allah ciptain, itu nggak termasuk hadisun nafsi katanya gitu. Itu kata ya Wahab Sarani, kata gurunya gitu ya. Nah gitu ya. Nah, ya masadukulu min suaril akwan. Fa inna haza laisa fi qudratil basar, karena ini itu bukan termasuk kemampuan manusia ya, dafuhu, untuk mencegahnya, karena kita nggak bisa cegahnya. Hati kita kan selalu apa ya, kebayang tuh gituan. Nah kecuali itu kalau hati kita tuh ngomong urusan-urusan lain dah. Kalau urusan kita tuh ya begitu kita sholat nyangka kelihatan sama kita membayang ya, itu tentang ya alam nih, ciptaan Allah apa semua gitu ya. Nah itu tuh artinya nggak termasuk hadisun nafsi katanya gitu. Yang namanya hadisun nafsi itu luar dari itu ya. Jadi kita lagi sembahyang keingetan ini ya, kita jalan-jalan kita ingat habis jalan-jalan kan gitu ya. Nah itu namanya hadisun nafsi itu katanya gitu ya. Gitu. Nah wa yashhadu lidzalika ma waqa'a lahu sallallahu alaihi wasallam fi shalatil kusufi, dan dalilnya tuh ya dikatakan seperti itu, yaitu apa yang terjadi pada Rasulullah dalam salat kusuf, min qaulihi, dari perkataan Nabi, fara'aitul jannata wan nara. Kata Rasulullah tuh waktu Nabi sembahyang kusuf, Nabi bilang, saya dalam sembahyang nih lihat ada surga dan neraka tuh ya. Itu kan ya bukan cerita ya hadisun nafsi itu.
Ya, jadi kita tuh dua yang kelihatan tuh, surga, neraka, ya, alam kubur apa semua gitu. Kalau kita bisa ya bayangin ke sono. Nah, kalau yang hadisun nafsi ya cerita macam-macam dah. Ya, kita ke pasar lah, bermain apa semua. Nah, itu namanya hadisun nafsi gitu. Ya. Nah gitu ya, wallahualam. Wa kana Aliun radhiyallahu anhu yatawaddau likulli faridatin. Adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an, dia itu wuduk setiap salat fardu. Jadi mau salat fardu wuduk, salat fardu wuduk gitu, enggak pakai wuduk yang tadi tuh gitu ya. Nah, walau lam yuhdis, sekalipun belum batal, ya belum berhadas tuh, tetap dia belum batal, tetap dia wuduk tuh Sayyidina Ali gitu ya. Maka iza hadarati sholat, adalah Sayyidina Ali apabila hadir waktu sholat, da'a bima'in, ya maka ya diminta tuh air, fa'akhadha kapan min ma'in, maka diambil satu ya cauk nih, satu telapak tangan ya air, pertama madu minhu wastanqa minhu, maka dia berkumur dan masukin air ke hidung gitu ya. Jadi satu ambil nih, kita ambil kumur sama masukin air ke hidung nih ya, ini untuk meringankan air ya. Kalau kita kan biasanya satu-satu wuduk dulu, nah baru masukin hidung. Kalau bisa bagus sekalian tuh wuduk juga masukin kumur juga sama masukin air ke hidung gitu ya. Nah gitu ya. Nah pada mat wasan sukwinhu wana doha bipadlihi, dan Sayyidina Ali menyipretin gitu, memercikan ya dengan kelebihan air itu ke mukanya dan waziraihi, ke lengannya gitu ya, dikipretin, warok sidan kepalanya, warijlaihi dan kakinya. Summa yakulu, kemudian dia bilang, haza wudu'un malam yuhdis, inilah wudhu buat orang yang belum batal gitu ya. Jadi kalau orang yang belum batal lu kata Sayyidina Ali gitu ya, jadi ambil mungut itu, nah ya, nah kemudian dipercikin tuh ya, nah, ke muka, ke tangan, ke kepala, ke kaki gitu ya, cuma dikipret-kipretin aja gitu tuh menurut dia tuh. Tapi kalau kita menurut mazhab kita ya nggak begitu ya, tetap kita wudhu ya, biar kata belum batal tetap wudhunya biasa sempurna gitu tuh ya, gitu ya. Itu menurut ya pendapat Sayyidina Ali gitu ya. Nah itu ya, tuh ya tentang wudhu. Paslun, ini pasal berikutnya. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bilang, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua pekerjaan itu harus dengan niat ya. Jadi kerjaan yang diniatin jadi ibadat, kalau nggak diniatin nggak jadi ibadat gitu ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, hanya saja bagi seorang tuh mendapatkan pahalanya apa yang diniatin. Jadi kalau kita niat ada pahalanya kita gitu, kalau kita nggak niatin nggak ada pahalanya. Nah, qala syekhuna, kata guru kami radhiyallahu ta'ala anhu, kata Wahab Syarani guru kami bilang, walam yakul ahadun minal ulama'i, tidak ada seorang pun dari kalangan ulama ya, bikamalil amali, dengan sempurnanya amal, min ghairi niyatin abadan, tanpa ada niat selama-lamanya. Jadi nggak ada seorang pun ulama katanya yang bilang kita nggak niat itu jadi kerjaan kita ibadat, kagak, nggak ada yang bilang begitu. Tetap ada niatnya, mesti pakai niat gitu ya. Jadi apaan aja tuh yang kita mau kerjain harus ada niatnya, likul limriin manawa gitu ya. Apa yang kita mau kerjain ya harus pakai niat. Kita makan, kita tidur, itu jadi ibadat. Kalau kita niatin jadi ibadat. Tapi kalau nggak diniatin kerjaan adat itu, kita nggak niatin, itu jadi adatan aja, nggak ada pahalanya ya, gitu kan ya. Keadatan tuh biasa kita makan kan adatan kita, perut lapar ngapa makan, itu udah kebiasaan setiap orang kan. Kalau perutnya lapar makan, nah sekarang kita perut kita lapar nih, kita makan, niat gitu makannya buat apaan ya, buat supaya sehat nih, kuat
ibadat. Nah itu dapat pahala ibadat jadinya. Ya. Nah ya habis kita jalan, kita capek, duduk kan di masjid. Ya di halaman masjid kita berhenti, kita diri, kita duduk. Berhenti dulu sini ya, capek nih, duduk. Nah kita duduk aja, emang biasa adatan orang kalau habis jalan capek ngapain? Duduk. Nah sekarang kita duduk, kita niatin jadi apaan? Nah jadi ibadat kan gitu ya, duduk tuh niatin gitu itikaf jadi ya. Karena yang dikatakan itikaf tuh duduk aja di masjid tuh udah diem masjid tuh ya. Jadi banyak tuh kerjaan-kerjaan adat bisa jadi ibadatnya dengan niat nih ya. Ini niat kita tuh penting gitu. Ini yang Nabi kata niatul mukmin khairun min amalihi ya. Niatnya kita dalam mukmin lebih baik daripada amal kita gitu ya. Nah ya. Jadi dengan banyak tuh niat-niat kita itu jadi kita nanti dapat pahala yang banyak gitu ya. Gitu. Jadi kerjaannya satu ya, nah pahalanya tuh macam-macam gitu ya. Nah itu ya dengan niat tuh. Izin niatu hiyal qasdu, karena yang dikatakan niat itu adalah qasad ya, bermaksud gitu. Wa hadza la yakhlu anhu amilun, ini katanya maksud itu enggak kosong dari orang yang ngerjain. Kita mau kerja tujuan kita apaan? Tuh ya. Nah gitu kan, illa ayaktuna ghaibal akli ya, kecuali kalau orang itu nggak ada akalnya. Nah pala yadrima yafalu, maka dia nggak tahu apa yang dia kerjain. Nah orang kalau nggak punya apa lagi, orang stres, orang gila, nah kan nggak tahu apa yang dikerjain. Nah itu ya. Nah jadi kalau kita nih orang yang berakal, apa yang kita kerjain udah pasti itu ada tujuan. Nah kalau orang yang gila kan dia nggak tahu ya, ini kerjain apaan tujuannya dia, tahu jalan aja gitu ya. Oh ya. Nah wahaza ghairu mukallafin, ini adalah bukan ya takalluf ya, bukan ya satu beban nih ya gitu. Wama nukila an Abi Hanifah min annaha laisat bifardin ya, menurutnya apa yang dinukilkan dari Abu Hanifah bahwa niat itu bukan satu ya wajiban katanya ya, bukan satu rukun ya. Muraduhu, yang dimaksud Abu Hanifah annaha sabatat bisunnati, bahwa niat itu ditetapkan oleh sunnah Nabi, la bil kitabi, bukan dengan Al-Quran. Ala muqtada mustalahihi, atas ketetapan mustalahnya Abu Hanifah. Wahia wajibatun, niat itu adalah wajib indahu menurut Abu Hanifah. Wairu mafrudatin, bukannya fardu, bukannya rukun. Hanya kalau Abu Hanifah tuh, jadi kita wuduk tuh ya nggak pakai niat, artinya bukan nggak pakai niat. Jadi niat itu ya bukannya rukun, bukan rukun wudu. Kalau kita kan rukun wudu kan niat. Rukun wudu itu arkanul wudu sitatun kan, an-niyatu ghuslul wajhi wa ghusl yadaini kan gitu. Wa masurasi ya, nah udah lagi ya wa ghuslul rijlaini dan tartib kan gitu. Ya niat itu kalau kita nih rukun Imam Syafi'i. Nah kalau Imam Hanafi itu bukannya rukun ya, itu adalah wajib. Karena Imam Hanafi membedakan antara wajib dengan rukun. Kalau rukun itu kalau atas perintah Quran ya, kalau dalilnya dari Al-Quran itu jadi rukun, jadi ini fardu gitu. Nah kalau yang bukan dari Al-Quran, dari hadis, itu jamunya wajib. Jadi gitu. Jadi dibedakan tuh kalau Imam Abu Hanifah antara wajib dengan fardu gitu ya, gitu. Jadi kalau Ibu Abu Hanifah tuh, jadi kita mau ke jalan nih, kita mau ke kolam ya sono, mau ngapain tuh? Wudu kan? Ya udah, nyampe sono nggak perlu nawa itu lagi gitu. Nah kita sembahyang kan tahuan gitu juga ya, kita ke masjid mau ngapain? Bayang apa nih, lohor gitu. Nanya mau kemana sih? Mau ke masjid. Tahuan lohor kan? Nyampe sini udah nggak kayak usolli fardhu zuhri,
udah aja Allahu Akbar jadi Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Syafi'i beda. Imam Syafi'i yang namanya qasdu itu muqtarinan bil fi'li, ya harus bareng dengan kerjaan. Nah ya gitu. Nah kalau nggak bareng sama kerjaan namanya azam, baru pengen gitu ya, gitu pengen sholat ya. Lu mau kemana? Mau ke masjid ngapain? Mau sholat kan, baru pengen, bukannya sholat kan. Itu sholatnya tuh kalau udah takbir gitu kalau Imam Syafi'i. Nah kalau Imam Hanafi ya berarti kalau kita mau ke masjid berarti mau kemana, ngapain? Nah, sholat udah gitu ya. Jadi nggak perlu niat lagi. Tapi kan ya kata Imam Syafi'i kan bisa juga kan kita nggak jadi ke masjid. Dari rumah kita mau ke masjid gitu, ada teman kita ya, atau ada tamu datang. Iya itu ya, kita lagi mau ke masjid, teman kita baru datang. Ya nggak jadi pulang lagi, ya nggak jadi gitu, ya. Nah itulah ya, Rinda, ya itu menurut Imam Abu Hanifah gitu, ya. Nah gitu ya, fal khalfu lafziyun, ya fal khilafu lafziyun, itu khilaf adalah merupakan lafzi gitu. Jadi lafadznya itu usolli fardol gitu, itu adalah khilaf ulama. Ada yang bilang tuh wajib, kita bilang usolli fardhu zuhri, nawaitul wudu kan gitu ya, nawaitu sauma godin kan gitu. Nah itu bilang, ada bilang wajib ya, ada bilang kagak gitu. Udah yang penting jadi kita aja ngomong gitu, jadi dah gitu ya, itu lafaznya. Amma ma banahu ashabuhu ala kalamihi min sihatil wudu wal ghusli bila niyatin kama laukana alaihi janabatun, ya wasabaha. Adapun apa yang dibina para sahabat Nabi nih atas perkataannya itu sah wudu dan mandi tanpa niat, ya kama laukana alaihi janabatun, seperti orang itu punya junub, wayasbahu, nah dia berenang di kolam kan gitu ya, binahri di kali, wa huwa ghairu zakirin lil janabati, dia nggak ingat bahwa dia punya junub, wa huwa tasahulun, maka itu dianggapnya lalai kan gitu ya. Jadi kalau kita tuh punya junub, punya mandi ada sebesar, nah sekarang kita mandi tuh di kolam renang, tapi kita nggak ingat ya bahwa kita nih punya wudu, atau kita nggak punya junub gitu, atau kita niat wudu nggak ada. Nah itu nggak jadi katanya. Jadi mestinya kalau kita begitu ya kita mesti ada gitu ya. Jadi kita kita punya junub nih, belum mandi, kita pergi ke kolam renang nyebur, udah jadi kan. Itu syaratnya harus terlintas, jadi kita punya gitu ya, niat gitu ya. Nah pakaan nahum nazaru ila annal ma yukil udwa walau bi ghairi niyatin, seakan-akan ya mereka memandang bahwa air itu dapat menghidupkan anggota sekalipun tanpa niat. Artinya tuh air itu bisa ya membawa kesegeran tuh sekalipun nggak pakai diniatin gitu ya. Nah gitu. Kama annal arda tahya bil ma'i iza ala alaiha watan butu zar'uha walau lam yadokha insanun, ya seperti juga seperti apa, seperti tanah ya, itu bisa hidup dengan adanya air ya di atasnya, dan tumbuh-tumbuhan sekalipun tidak ditanam katanya gitu. Ini menurut pendapat yang nggak perlu pakai niat gitu ya. Nah ya tanah tuh kalau kesiram air hujan begini kan tumbuh tuh nggak dihituin. Nah sama kita gitu juga. Nah kita punya junub nih ya, nggak kayak niatnya apa, udah kan berarti kan udah kesiram, berarti udah ya udah mandi tuh, kita masuk ke ke kolam, atau kita kita mandi hujanan ya, punya junub mandi hujanan. Nah udah biar kata kita nggak niat jugaan ya, berarti kan udah basah kan gitu mandi gitu ya, dibandingin seperti itu katanya yang bilang nggak pakai niat jadi gitu ya. Nah gitu ya.
pama patarikun niyati illa ya gitu illa kamalul wudu gitu, tidaklah luput katanya meninggalkan tuh orang yang meninggalkan niat kecuali kesempurnaan wudu. Jadi kalau kita tuh nggak pakai niat berarti wudu kita nggak sempurna katanya. Wala wudu ya gitu, dan nggak termasuk wudu izil mukallafu karena kewajiban la yakhruju anil uhdati, itu enggak keluar daripada ya perintah gitu. Al uhdat itu perintah gitu, illa bil huduri bima kulli pabihi, kecuali dengan hadir apa yang diwajibin di hati kita. La siyama lebih-lebih iza lam tahsul ya tasmiyatu alaihi, lebih-lebih apabila tidak terjadi ya tasmiyah ya suatu penyebutan padanya. Fahukmuhu hukmul maitati, maka itu dianggap seperti hukumnya ya bangkai kan gitu. Kalau sama sekali tuh kita nggak ada tuh ya ya menyebutkan tuh tentang perbuatan kita, itu sama juga kan agak ada gitu. Nah kalau bangkai kan nggak dianggap tuh gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau likulli salatin fi aksari awqatihi, adalah Rasulullah SAW itu uduk pada setiap salat pada kebanyakan waktunya. Warubama sholat salawatu bi wudu'in wahidin, terkadang juga Rasulullah itu sembahyang 5 waktu dengan 1 kali wudu ya, nggak batal. Wa kana wudu'uhu sallallahu alaihi wasallam ala wujuhin kasiratin, dan adalah wuduknya Rasulullah SAW itu atas jalan yang macam-macam banyak ya. Walakin ghalibuhu, akan tetapi umumnya tuh ghalibuha, umumnya tuh wuduknya Rasulullah mutadakhilun, itu saling ya memasuki, saling menunjang tuh. La yazidu wudu'uhu ala akhar ya, dan tidak melebihi wuduknya atas yang lainnya. Illa ba'da sifatihi, kecuali sebagian sifat-sifatnya ya. Jadi wuduknya Rasulullah yang ini sama gitu, tadakhul namanya ya, yang ini sama ini enggak ada berubah. Nah kecuali sifat-sifatnya ya, mungkin Rasulullah ya ya kerjaan ada sunah-sunahnya lain, ada juga enggak kan gitu ya. Nah itu wa kana Rasulullah SAW taratan yatawaddau wa yaprugu minal ina'i ala yaminihi ya, terkadang adalah Rasulullah SAW sewaktu-waktu wudu wa yaprugu minal ina'i, maka dia menuangin ya dari bejana itu ala yaminihi, atas ya tangan kanannya. Baya kesilu yadaihi, dan maka dia basuh tangan itu salasan 3 kali ya. Jadi Nabi dari dari bejana, dari siramin tangannya sini ya 3 kali gitu ya. Nah gitu ya. Kesilu tuh jadi salasan qabla ayyadkhulahumal ina'a, sebelum ya Rasulullah masukin kedua tangannya kepada bejana. Jadi kita sebelum masukin tangan kita tuh ke bejana, jadi cuci dulu. Ini kalau dulu wuduknya di kolam gitu kan, di kolam nih. Nah kita siramin dulu tangan kita, apalagi baru bangun tidur kan. Nah cuci dulu, jangan langsung masukin, karena kalau kita tidur kita nggak tahu tuh aina batat yadahu tuh. Kalau kita tidur tangan kita ngayap kemana gitu ya. Nah kotor, nah cuci dulu gitu. Nah baru masukin ya ke kolam tuh atau ke ember kan gitu ya. Gitu. Nah gitu ya, dahulu umat tuh dia ya, salasan qabla ayyudhilaumal ina summa yatamat madu wa yastansiru salasan. Kemudian Nabi ya berkumur dan memasukin air ke hidung 3 kali, bikapin wahidin, dengan 1 kali ya, ambil tuh caukan gitu ya. Nah gitu ya. Ya, sumaya kesilu wajhahu, kemudian Nabi basuh mukanya 3 kali, sumaya kesilu yadaul yumna salasan, kemudian Nabi basuh tangan kanannya 3 kali, sumaya kesilu yadul yusra salasan, kemudian Nabi basuh tangan kirinya 3 kali, sumaya dekhilu yadahu fil ina'i, kemudian Nabi masukin tangannya ke bejana, bayam sahuro sahu marotan wahidatan, Nabi usap kepalanya itu sekali, mukaddimu
muqaddimahu wa muakhirahu, di depan kepalanya sini dan belakangnya. Jadi Nabi ambil tangannya masukin, nah usap gitu dari depan sampai ke belakang gitu ya. Sekali duangan tuh katanya gitu kalau kepala gitu ya. Nah gitu akhirnya sumaya kesilu rijlahul yumna salasan, kemudian Nabi basuh kakinya ya yang kanan 3 kali, wa rijlahul yusra salasan, dan kaki yang kiri 3 kali. Wa hazihi riwayatu Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu an, inilah riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi Rasulullah tuh wudunya 3 kali gitu ya. Nah gitu ya. Wa fiha iktasara ala masin wahidatin lirasi, dalam wuduknya Rasulullah ini hanya dibatasin sekali tuh untuk mengusap kepalanya. Wa taraka masul uzunain, Nabi enggak usap kuping. Itu enggak ada sebutannya kan, kuping enggak gitu ya. Nah gitu ya. Wa qala Alqamah, berkata si Alqamah nih, balagana, telah sampai berita kepada kami, anna Aliyan radhiyallahu anhu fi hadzal waqi'ati, ya bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu an pada kejadian seperti ini masaha ra'sahu salasan, Sayyidina Ali itu usap kepalanya 3 kali gitu ya, ila muqaddami ra'sihi, sampai depan kepalanya. Walam yubsil yadahu min ra'sihi, ya Sayyidina Ali itu enggak pisahin tangannya dari kepalanya. Wala akhazal ma salasan, dan Sayyidina Ali tidak ambil air itu 3 kali ya. Nah gitu ya. Jadi Sayyidina Ali itu usap kepalanya 3 kali gitu ya, bisa ambil usap kali, balikin lagi ke depan usap, tapi nggak diangkat itu, ngusapnya 3 kali tapi ngambil airnya kali gitu ya. Nah gitu ya, tuh dalam riwayat Alqamah bilang gitu. Paman nazara ila hazihil kaifiyati, siapa orang yang memandang cara seperti ini, innahu masaha marratan wahidatan, bahwa Rasulullah tuh mengusap kepalanya sekali gitu, padahal 3 kali juga teman ya, nggak kayak lepas. Kalau kita kan gitu ambil lagi kan gitu ya, jadi usap sekali tapi bolak-balik ke depan belakang gitu ya. Nah itu waman nazara ila tahriki yadihi, siapa orang yang memandang untuk dalam gerakan tangannya, qala ia katakan innahu masaha salasan, bahwa Nabi usap ya, nah, kepalanya 3 kali gitu ya. Nah inilah cara Rasulullah SAW ya berwudu gitu ya. Nah sempurna tuh gitu, hanya kita ittiba lah ya, ngikutin ya apa yang dikerjakan oleh Rasulullah tuh gitu. Habis itu ya, wallahu alam. Wa taratan kana Rasulullah yusfil ina, sampai sini dulu nah ya.